Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Ican Crochet. Kita kali ini akan belajar membuat tas dengan motif seperti ini. Pembuatannya mudah. Insya Allah teman-teman yang pemula pun bisa nanti membuatnya. Dan tidak perlu lama-lama, ayo kita lihat dulu ukuran, bahan, alat, dan istilah yang digunakan di dalam pembuatan proyek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita buat slip knot. Kemudian buat 29 rantai. Lewati rantai pertama, lalu kita membuat SC di rantai kedua dari hakpen. Buat 2 SC sekaligus di dalam rantai yang ini. Lanjutkan membuat 26 kali 1 SC. Berhenti di rantai kedua dari ujung. Ini 26 SC-nya sudah selesai. Pada rantai yang terakhir kita isi langsung 3 SC. Kemudian lanjutkan lagi 26 kali 1 SC. Pada rantai pertama yang tadi isinya 2 SC itu, kita tambahkan lagi 1 SC. Lalu slip stitch di atas SC pertama. Round 1 untuk alasnya sudah selesai, kita masuk ke round 2. 1 CH dulu untuk pengantar awal round. Kita isi 2 lubang pertama ini dengan 2 SC. Jadi membuat 2 SC sebanyak 2 kali. Kemudian lanjutkan membuat 26 kali 1 SC. Lanjutkan lagi membuat 2 SC sebanyak 3 kali. Lanjutkan lagi 26 kali 1 SC. Ini 26 SC sudah. Kita buat di satu lubang yang berikutnya 2 SC. Langsung slip stitch di atas SC pertama. Oke, ini untuk bagian alasnya sudah selesai. Kita akan ke bagian badan tasnya. Tapi di bagian badan tasnya ini, yang bagian bawahnya belum ada motif ya. Kita hanya akan mengisi 1 SC di setiap lubang.
sebanyak 2 baris. Teman, saya ganti lagi warnanya ya. Nah, ini sudah di baris keempat. Pada baris keempat ini kita lakukan slip stitch sebanyak 2 kali. 1, 2, ambil benang B, kemudian masukkan pada loop yang sudah ada di hakpen. Nah, seperti ini. Kemudian tanpa chain 1 langsung cari back loopnya. Ini front loop, ini back loop. Melihatnya jangan dari depan seperti ini, tapi dari atas. Front loop, back loop. Tusuk pada bagian atas seperti rantai itu, ambil, lewati back loop, buat SC. Tusuk lagi dari atas, jangan dari depan ya, tusuk dari atas. Ini menyisipkan sisa benang saja. Buat SC. Benang A ini tidak dipakai pada baris B2. Jadi kita tinggalkan karena baris B2 ini B ya, B2. Jadi hanya pakai benang B. Oke, buat lagi, tusuk dari atas, bukan dari depan, tusuk dari atas, lewati back loop, buat SC. Tusuk dari atas, lewati back loop, buat SC. Tusuk dari atas, lewati back loop, buat SC. Nah, seperti itu terus teman-teman ya. Kenapa harus pada back loop? Nah, ini mozaik membuat SC-nya pada bagian back loop. Front loop-nya nanti akan berguna saat kita membuat DC front loop. Karena front loop yang diambil itu yang nomor 2 dari atas. Nah, ini front loop-nya harus tinggal supaya nanti bisa membuat DC front loop pembentuk motifnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Silakan dilanjutkan. Nah, ini 1 SC back loop terakhir, sisahkan 2 loop. Kemudian ganti lagi dengan warna benang A. Pada round A3, kita akan membuat lagi 1 SC back loop berkeliling. Tanpa chain 1 ya, tanpa slip stitch juga. Jadi kita langsung membuat 1 SC back loop berkeliling. Untuk SC pertama, teman-teman boleh tandai dengan peniti penanda jika khawatir keliru yang mana awal roundnya. Pada SC back loop terakhir, sisahkan lagi ya 2 loop seperti ini. Ganti warna benang dengan warna benang B, kita akan membuat round B4. 2 SC back loop dulu. Nah, benang yang tidak dipakai tinggal ya di awal round, tidak ikut jalan seperti tapestry. Jadi, kita buat dulu 2 SC back loop. Setelah itu, buat 1 DC front loop. Front loop yang diambil yang nomor 2 dari atas atau yang warna benangnya sama dengan yang sedang kita rajut. Buat DC seperti biasa. 1 SC back loop. Kalau SC back loop yang paling atas ya. DC front loop nomor 2, front loopnya cungkil dari bawah. Ambil benang, buat DC seperti biasa. 1 SC back loop. Ulangi sekali lagi teman-teman ya. 1 DC front loop, 1, 2, cungkil dari bawah. Ambil benang, buat DC front loop. 1 SC back loop. Nah, jadi kalau ini sudah selesai 8 stitch, berarti sudah 1 kali rumus karena motif kita ini kelipatan 8. Kita akan ulangi lagi langkah-langkahnya tadi sesuai dengan rumus pola tulisnya ya. Jadi pertama kita buat 2 SC back loop, 1 DC front loop,
1 SC back loop. Ulangi 3 kali. Ini yang pertama tadi ya, ini 1 DC front loop dan 1 SC back loop pengulangan kedua. 1 DC front loop dan 1 SC back loop pengulangan ketiga. Nanti kalau sudah diulangi, motif yang terlihat seperti ini. SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, lakukan pergantian warna. Sudah selesai untuk round B4. Kita lanjutkan ke round A5. Di round A5, kita akan membuat 3 SC back loop. Tandai SC pertama, kemudian 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Nah, ini boleh ditandai dengan peniti penanda untuk 1 kali rumusannya. Kita ulangi lagi seperti di awal. Buat 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Silakan dilanjutkan. Pada SC back loop terakhir, kita lakukan lagi pergantian warna. Seperti ini jadinya. Kita lanjut ya ke round B6. Di round B6 kita akan membuat 1 DC front loop. Nah, ini agak mepet DC front loopnya. Nomor 2 ya, atau yang warnanya sama. Jangan sampai keliru. Ini 1 DC front loop. Kemudian di sebelahnya 7 SC back loop. Nah, ini awal dan akhir dari 1 kali rumus. Boleh ditandai dulu. 8 stitch ya. Lanjut lagi, kita ulangi 1 DC front loop, 7 SC back loop. Silakan teman-teman lanjutkan. Pada SC back loop terakhir, silakan ganti warna lagi. Kita akan mengerjakan round A7. Round A7 ini langkah-langkahnya sama persis dengan round A5 tadi, yaitu membuat 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Untuk 1 kali rumusnya sudah, kita tandai dulu. Ulangi lagi caranya. 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Silakan teman-teman lanjutkan.
Ini kita di akhir round A7 SCB klub terakhir, lakukan ganti warna. Selesai A7-nya ya. Lanjut ke round B8. Langkah-langkahnya sama dengan round B6. Kita buat 1 DC front loop. Kemudian 7 SCB loop. Satu kali rumus sudah, kita ulangi lagi. 1 DC front loop, 7 SCB loop. Pada SCB loop terakhir, lakukan lagi pergantian warna benang untuk ke round A9. Untuk round A9 sama caranya dengan round A7 yang tadi. Jadi kita buat dulu 3 SCB loop. Satu DC front loop. 1 SCB loop, 1 DC front loop, 2 SCB loop. Beri peniti penanda. Ulangi lagi seperti di awal. 3 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop, 2 SCB loop. Silakan teman-teman lanjutkan. SCB loop terakhir, lakukan pergantian warna benang dengan benang B untuk mengerjakan round B10. Round B10, langkah-langkahnya sama dengan B4. 2 SCB loop dulu. Kemudian buat 1 DC front loop. 1 SCB loop. Lanjutkan lagi 1 DC front loop. 1 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop. Kita tandai dulu ya. 8 stitch. Ulangi lagi seperti di awal. 2 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop. Untuk SCB loop terakhir, benangnya sudah boleh dipotong untuk benang B, karena nanti belum akan kita pakai lagi. Jadi, ganti warna di SCB loop terakhir. Kita akan lanjutkan membuat round A11. Isinya hanya 1 SCB loop berkeliling. Tandai SC pertama. Karena di 12 round berikutnya kita hanya memakai benang A dan tidak memakai slip stitch. Jadi jangan sampai keliru yang mana awal round ya. Jadi kita lanjutkan membuat round A11 sampai selesai berkeliling.
Kemudian dilanjutkan lagi membuat satu SCB loop tetap dengan benang A sampai 12 baris berikutnya atau sampai round A22.